Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Kali ini saya mau membahas tentang tips buat orang yang suka ngerjain tugas menjelang deadline. Saya terbiasa mengerjakan tugas menjelang deadline atau menjadi pekerja deadline ketika sekolah, ketika zaman sekolah dulu. Jadi saya terbiasa melakukannya. Dan ternyata efeknya itu ya kurang enak juga ya. Saya jadi malah ngerasa kewalahan ketika mengerjakan tugas itu menjelang deadline. Waktu itu saya ingin berhenti dari kebiasaan itu, tapi ternyata saya terus-terusan aja ngelakuin kebiasaan yang sama. Saya terus-terusan aja ngerjain tugas menjelang deadline. Nah, tapi dari situ saya sedikit demi sedikit mulai mengurangi kebiasaan itu. Saya mulai mencoba buat ngerjain tugas lebih on time. Ya, meskipun nggak mudah juga waktu itu. Terus saya penasaran sebenarnya apa sih akar masalahnya atau penyebabnya saya terus-terusan ngerjain tugas menjelang deadline. Padahal saya punya waktu cukup lama gitu dari ketika dikasih tugasnya sampai deadline itu kan ada waktu. Tapi saya malah ngerjainnya menjelang deadline. Mepet. Jadi ada yang bilang ya ngerjainnya mepet gitu. Akhirnya saya mulai kapok lah. Nggak tertarik untuk ngerjain menjelang deadline lagi. Saya pengen berubah dan sekarang saya ngerasa kayaknya sih saya udah mulai lebih baik lah. Jadi kalau apapun yang saya kerjakan atau misalnya kayak tugas atau karya, saya nggak mau mepet-mepet lagi ke deadline. Ya mending dicicil jauh-jauh hari. Nah, dari situ saya jadi nyoba dua cara sederhana yang bisa bantu saya buat meminimalisir rasa kewalahan, buat meminimalisir kebiasaan ini biar enggak terlalu terlalu jadi tekanan. Nah, ada dua tips sederhana yang saya pakai buat meminimalisir kewalahan itu dan mungkin bisa bermanfaat juga buat kamu. Jadi saya coba share aja ya. Yang pertama, coba buat list dari tugas yang mau dikerjain. Nah, kan tugas itu bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang kecil, menjadi subtugas yang lebih kecil. Karena tugas yang besar itu bisa lebih mudah dikerjain kalau kita bisa membaginya menjadi lebih kecil, menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Terus yang kedua, coba kerjain satu persatu subtugas itu, bagian-bagian yang kecil itu dicicil dari jauh-jauh hari sebelum deadline. Nah, kamu bisa ngerjainnya dari yang paling mudah dulu. Nah, nanti bakalan berkurang tuh, subtugasnya bakalan berkurang dan pas menjelang deadline, kamu nggak akan ngerasa kewalahan lagi karena bagian tugasnya tinggal sedikit. Jadi kamu nggak harus ngerjain keseluruhan tugasnya lagi. Mungkin kamu udah mulai paham ya dengan dua tips sederhana tadi. Nah, biar lebih paham lagi, biar lebih nempel, saya coba kasih contoh. Misalnya, kamu punya tugas bikin esai nih. Nah, si tugas esai ini bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya tugas bikin esai itu ada subtugasnya seperti nyari ide, terus nyari data pendukung, terus bikin outline, dan sebagainya. Nah, itu kan bagian-bagian buat bikin esai yang bisa dibagi-bagikan. Dari satu tugas secara umum dibagi menjadi kecil-kecil, menjadi lebih spesifik lagi. Menjadi tugas yang lebih mudah kita kerjain. Kalau misalnya dicicil. Nah, pasti kamu udah lebih paham lagi ya. Oke, jadi sebenarnya ngerjain tugas yang besar itu kan emang agak susah ya kalau misalnya kita ngerjainnya pas menjelang deadline. Itulah kenapa kita harus menyiasatinya. Kita bisa meminimalisirnya. Nah, mungkin nggak mudah ya kalau misalnya kita terbiasa mengerjakan tugas itu menjelang deadline. Kamu nggak usah khawatir lagi karena dengan menerapkan dua cara sederhana tadi aja, kamu udah bisa meminimalisir kewalahan saat mengerjakan tugas. Oke, kamu bisa mengerjakannya sedikit demi sedikit
segigit demi segigit, sampai akhirnya tugas itu beres semuanya. Dan kamu nggak ngerasa kewalahan lagi. Oke, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat karena saya tahu kamu punya potensi.